Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan. Assalamualaikum ya Nabiyallah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Hadiratul mukarramun, para alim, guru-guru kita semua yang sangat kita hormati, sangat kita banggakan, dan kita doakan semoga guru-guru di sini, bapak dan ibu guru, senantiasa sehat walafiat, tambah berkah ilmunya, tambah berkah usianya, tambah berkah rezekinya, salih salihah keluarganya. Amin ya robbal. Anak-anakku semua, para muhibbin, seluruh para siswa dan siswi yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya doa terbaik untuk ananda semua. Yang lagi sakit semoga disehatkan, yang sedang tidak punya uang semoga diberikan uang. Yang sedang jomblo semoga diberikan jodoh terbaik. Gawat ya. Semuanya menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, saleh dan salihah semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperingati bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iman itu adalah kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat menjadi manusia, terlepas dari kekurangannya, ini adalah nikmat di Allah. Tidak terbayang seandainya kita ditakdir Allah menjadi binatang, ditakdir Allah menjadi hewan, ditakdir Allah jadi tumbuh-tumbuhan, entah sudah jadi apa kita sekarang. Tapi karena Allah menakdirkan kita jadi manusia, maka kita bisa duduk di sini, bisa bersolek setiap hari, bisa melakukan aktivitas apapun. Ini adalah kenikmatan dari Allah. Kita diberikan kenikmatan sebuah keluarga. Di rumah ada ayah, ada bunda. Mungkin ada yang tinggal sebatang kara, mungkin ada yang tinggal bapaknya saja, ada yang ibunya saja. Tapi paling tidak kita punya keluarga besar. Itu sebuah kenikmatan. Kita bisa bersekolah di sini, ini sebuah kenikmatan.
banyak anak yang seusia kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah, yang terpaksa harus hidup di jalanan. Itu kan kita sering lihat tuh teman-teman kita, orang-orang sebaya membawa motor, umarijung segala dibawa, nu botol aqua nu digantung. Itu ya budak mabal tindi, segala dibawa. Ya. Tidak karu-karuan kehidupannya, entah apa yang dicari, dan kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk bersekolah, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang baik, dan ini sebuah kenikmatan. Tapi dari sekian kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ada satu nikmat terbesar, yaitu dijadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah punya iman. Alhamdulillahilladzi kita diberikan iman, an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, diberikan iman dan beragama Islam. Mungkin kalau seusia begini belum terasa Pak nikmat iman teh Pak, tekaraos setelah hari bertikan ieu mah. Tapi nanti akan terasa begitu kita semakin usia bertambah, semakin besar tantangan kehidupan, sulit bagaimana cara mencari kehidupan. Nanti iman akan berperan. Alhamdulillah saya punya iman, alhamdulillah saya yakin kepada Allah, membuat hidup menjadi optimis bahwa masa depan kita cerah ada di depan. Kalau tidak ada iman, orang akan mudah berputus asa, orang akan mudah meninggalkan ikhtiar karena sudah berputus asa di rahmat Allah akibat tidak punya iman. Jadi iman itu fungsinya satu, menjaga asa kita supaya hidup tetap bersemangat. Sebab yang menakdirkan segalanya adalah Gusti Allah. Ayo nama hadapi baik, jalani, jalani apa adanya. Waktunya sekolah, waktunya main-main. Kehendak takdir ke saya di depan. Kan seperti itu. Yang penting usaha kita maksimal. Yang kedua, iman berfungsi sebagai untuk membimbing kita supaya tidak terlalu keluar dari arus kehidupan. Jadi kan zaman digital, sekarang kan zamannya zaman Android, entah zaman apa lagi, disebut lagi generasi Z. Siap kan? Udah terakhir kasih tahun deh, ganti deh sudah. Jangan kita masjid. Udah generasi berikutnya, semuanya serba instan, semuanya serba canggih. Kalau tidak dibarengan dengan iman, kita sudah terbawa entah kemana dengan kehidupan. Iman ini berfungsi membimbing kita, mengontrol kita supaya hidup tidak terlalu keluar dari jalur yang baik. Saya namakan serba headset. Bukaan Facebook yang pertama keluar, kebunku seperti apa ya? Ngabuka tuh sisirnya kan besok ngabuka masih sisirnya ada nyaho. Seusia gini kebunku kayak apa ya? Kan gitu. Masya Allah, na'udzubillah. Bacaan-bacaan di Facebook juga sudah tidak beraturan, entah apa lagi. Kalau tidak ada iman, kita akan terbawa oleh arus-arus yang seperti itu. Iya enggak? Betul? Makanya kita bersyukur ada iman yang membimbing. Di zaman sekarang orang banyak kehilangan keikhlasan beramal, kehilangan privasi diri, kehilangan keikhlasan beramal. Karena apa? Sebab zaman sekarang orang tidak lepas dari yang namanya Android, dari yang namanya HP. Setiap gerakan pasti akan diabadikan. Jika ini apa muludan, kata ayah dina status kermuludan. Iya kan? Difoto. Orang sekarang kan demennya begitu. Muharram, buat status alhamdulillah
bulan Muharram sekarang bisa memberikan sesuatu ke anak yatim. Tidak besar sih, sehingga kita menah eta. Orang sekarang itu kehilangan keikhlasan. Orang sekarang itu kehilangan privasi. Di mana-mana dipoto, di mana-mana dinaikkan ke status apapun itu. Akhirnya amal ibadah banyak yang hangus karena diberitakan kepada orang lain. Tengah malam, langsung buat status, alhamdulillah bisa tahajud. Bangun tahajud. Saya juga sering dapat begitu. Bangun tahajud. Saya bukannya jam 5 setelah subuh. Saya bilang, ya alhamdulillah saya juga lagi ngopi. Kan seperti itu. Jadi memang di satu sisi ilmu pengetahuan maju itu bisa menambah, memudahkan segalanya, tapi di sisi lain jadi aya weda atuh neng mangkara aing kudu barang hakan dineulekeun ku gayahan. Tapi lamun ceramah brik heula ngaweda kesem siga ada aja ngaweda heula digareunekeun jamal kudu panasin mah di ditu geus gergeten bae. Cedak nu papanasan teh deuleu kalah madang heula aja. Aing dicarekan meureun. Bata ge wadahan bae wadahan teh. Wadahan teh biasana sok di wadahan biasana. Nyari teu biasa tuh nya biasakeun. Biasakeun dari teu biasa mah. Kembali ya. Jadi orang sekarang itu sudah kehilangan segalanya. Fitnah terbesar yang terjadi sekarang adalah kita kehilangan keikhlasan dalam beribadah. Karena memang terlalu banyak di-share, diberitakan secara langsung maupun tidak langsung. Makanya saya itu orang yang tidak pernah buat status, sekali-kali buat status heboh kabeh. Masa ayeuna teh tarap geus lagi. Kata istri saya, ya istri kita percaya. Istri saya itu paling mesra ke saya. Aku kajunting dah halal daripada kamu. Daripada kamu masih pacaran udah sampai udah ya. Mending aku mah udah halal. Kata istri saya, ya gak buat status kayak yang lain. Kalau yang itu mau dakwah kan dibuat status dulu. Bismillah, OTW dakwah. Enggak lah, kata saya, ngapain? Saya hatinya masih jelek, masih takut dipuji orang. Padahal mah kalau mau dilihat jadwal mah dulu saya tidak. Sekarang nanti siang PPJ juga ya. PPJ status PPJ langsung. Aduh, baliklah. Jadi itulah fenomena kehidupan. Tapi dengan adanya iman, minimal kita tidak kebablasan. Insya Allah anak-anak di sini kelihatannya soleh-solehan semuanya ya. Oh. Jadi dia masih gana hari malam minggu tara naraja kapal lutungan tarak. Oh ayah, terus kapal lutungan ayah dibonceng kan itu camping di Palutungan, awewe jeung lalaki masuk kana tenda, terus eta satu penting darahaan sia. Neangan yang belum. Kacau ya. Saya prihatin banget itu kalau Sabtu sore, berudul itu anak-anak belajar. Saya tahu itu ada yang usianya SMP, pasangan laki-laki perempuan naik semuanya ke Palutungan. Masya Allah, saya bilang anak siapa itu, jangankan anak saya.
boro-boro bola-bola budak kurang. Saya khawatir tiba-tiba anak saya ada gitu. Ya Allah. Dan itu sudah bisa dibayar karena sudah kita sama-sama normal. Laki perempuan satu tenda semalaman ngapain? Sih, masa ngerjain PR? Jangan kesana ya, kecuali berkelompok, ada beberapa orang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, ada rohisnya, ada guru pembimbing, guru agama di bawahnya, namun itu matinya hotel di sekalian di akadan ya, hati-hati lah, tolonglah jaga iman. Ingat Pak, kalau iman kuat Pak, cuma ini emen Pak yang gak kuatnya, ya kuat-kuatin Bel ya. Makanya jangan nyerempet lah, sedikit-sedikit aja nyerempetnya. Bersyukur kita diberikan iman. Yang kedua, kita bersyukur jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak kita bersyukur jadi umat Rasul? Sebrengsek-brengseknya umat Rasul, sejelek-jeleknya umat Rasul, apapun kondisinya, dia akan mendapatkan jatah satu di surga. Semua umat Kanjeng Nabi dijamin akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam itu harus optimis. Jangan sampai punya perasaan, wah saya pasti ke neraka. Ini gitu dalam Islam. Kita itu punya Rasul, ada Nabi Muhammad, ada orang yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Yang namanya umat Rasul, katakan Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh makhluk masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Orang yang sombong, orang yang tidak mau mengikuti Rasul, maka dia akan terjerembab masuk ke dalam neraka. Tapi kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Maaf ini tetangga kita, saudara kita yang non muslim itu kan sering ngomong kalau Yesus itu adalah disebutnya apa coba, juru selamat. Bisa masih itu juru selamat. Kenapa kita tidak berani menyatakan bahwa Rasul adalah juru selamat kita, bahwa Muhammad adalah juru selamat kita? Kenapa kita tidak berani menyatakan itu? Sudah Pak, ke ayat dina ajaran orang mah ada bentuknya syafaat. Rasul itu nanti akan memberikan syafaat dan memasukkan seluruh umatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur jadi umat Rasul. Maulid sekarang ini dalam rangka bersyukur kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada mau kan seperti itu. Siapa sih yang pertama kali mengadakan maulid Pak? Jadi cepat tur macam ayah ngomong si A, ada ngomong tidak ada contohnya. Kita ambil yang baiknya sajalah. Kalau perayaan maulid ditujukan untuk bersyukur kepada Allah, itu adalah hal yang baik. Dan yang pertama kali mengadakan adalah Raja Muzdafar Al-Kaukabri di wilayah negara Irbil, Irak sekarang. Itu yang mulai mengadakan maulid. Dipotong ribuan kambing, dipotong ribuan ayam, dipotong ratusan sapi, unta. Untuk apa? Menjamu seluruh masyarakat supaya makan bersama, supaya bergembira ria. Ketika masyarakat hadir, dibacakan adeba, dibacakan berjanji, dikarang sejarah Rasul. Para ulama disuruh untuk mengarang kitab-kitab sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dari awalnya muludan mah sama dengan berkat. Makanya kalau sekarang tidak ada berkat, lain muludan. Ya enggak? Makanya di desa-desa itu berkat muludan. Ayah be abdi geru bisa kabar berkat. Dibagi gede, indah unggal be menang be berkat 100 muludan.
bagi kita geus tatangga kabeh tetangga tersebut-sepeting gaduh caroge mau balik seueur bulan mulun seueur berkat kemudian mah teh alhamdulillah cenah neng eta ari si AA di bumi sok ceramah atunya teu cai teu da di jamaah edan para di imah ceramah rek nah pemuruhan atuh batara ceramah tanah atuh da tukang macul ke di imah batara macul ieu jadi jangan salah sangka kalau ada orang yang begitu resep dengan jadi istri mubalek jangan diberi di mana ceramah baik sudah di batara ya makanya di setiap mulut ada berkat dan memang awalnya seperti itu Pak wajib ayah berkatnya wajib terus sebenarnya apa nggak kira-kira belah kita mengumpulkan orang menyuruh membaca asrokol menyuruh membaca deba lamun teu dibere naon-naon teh kapan meureun jaman aneh nanti kamu suruh orang tua di rumah Pak cuak uludan boga can berkatna can mana teu ayeuna mah kali susulan teh jaman diriungkeun jaman maca deba ari tos beres maca deba kata kita teh silakan pulang Bapak enggak ada berkat kira-kira kita diomong enggak diomong beres cenah teh jamaah edan iraha lihat deh ulama dulu itu sangat luar biasa mengajak umat untuk bersedekah dibuatkanlah berkat intinya bulan Maulid diisi dengan sedekah bulan Maulid diisi dengan mempelajari sejarah Rasul supaya kita tahu siapa Rasulullah, di mana lahir Rasulullah, siapa ayahnya, siapa ibunya, kan begitu. Makanya kita belajar sirah nabawiyah, sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh satu, sejarah Nabi. Kanjeng Nabi itu ayahnya Raden Abdullah. Abdullah itu adalah orang tertampan di Mekah pada waktu itu. Tidak ada pria yang paling ganteng, yang paling maco, yang paling tampan melebihi Abdullah, sehingga seluruh wanita kota Mekah dimulai nini anjuk kanu geus kawin, anjuk kaparawan kabeh hayang jadi rupiah Abdullah bin Abdul Muthalib saking gantengna. Jadi lamun ngaliwat Abdullah ya awewe kapiuhan kabeh pingsan semuanya saking gantengna. Setiap wanita yang ditanya nikah sama siapa, pasti jawabnya nih sama Abdullah. Makanya begitu Abdullah nikah sama Aminah binti Wahab, seluruh wanita di Mekah berputus asa, kabeh frustasi sebab tidak bisa mendapatkan Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu sejarah, itu betul ada itu. Ya, ada. Nikahlah Abdullah dan Aminah. Dari pernikahan agung ini lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Senin tahun betul? Bamana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabar kena di Mekah wangi Senin tahun gajah nama Pak Apal nanti di dinding. Sebab memang gajah itu terkenal ada sarung cap, gajah duduk, gajah berdiri. Ayah nudiuk, ayah nucap pele, ayah gajah nabok, ayah. Satu-satunya iklan yang benar adalah sarung cap gajah. Saja nama bohong, kopi kapal api bohong, dan dibuka kopinya kapal. Kopi. Tapi sarung cap gajah betul, begitu dibuka sarung keluar tulaleng gajah. Ngerti saya? Jangan dipraktekkan, ojo. Jangan, belum tahu. Yang ini ada tahu ya, nggak punya ya.
Kalau ibu-ibu ya udah, ibu-ibu mah pasti sampai di rumah praktek di bapak ayam ningali atas sarung cap gajah kalai cak ibu-ibu. Cing bukakeun, iya keluar tuh lale, berarti asli eta sarung cap. Astagfirullah. Tinggal astagfirullahaladzim sing para kembali. Ya, itu sejarah itu. Dari rahim itu lahirlah Rasulullah SAW. Disebutkan di Nadeba. Bagaimana kondisi Nabi? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asana khalqan wa khuluqa. Dari Maulid kita tahu bagaimana keadaan Rasulullah secara jasmani. Kita harus tahu Rasulullah itu asana khalq khuluqa, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Jasmaninya paling baik, bentuk fisik Rasul itu terbaik di antara yang terbaik. Badannya tinggi tidak, pendek tidak. Jadi Rasul itu sedang jongkung toy menjulang tinggi tidak, pendek tidak. Kalau sekarang mah stunting, tidak stunting Rasul mah. Ketika Rasul berbaris dengan orang-orang tinggi, maka beliau akan sejajar dengan yang tinggi. Ketika berbaris dengan orang yang pendek, maka Rasulullah tidak begitu menonjol. Hebatnya Kanjeng Nabi memang dibentuk seperti itu oleh Allah. Wajahnya cahaya, kalau bertemu orang pasti akan tersenyum. Dan setiap orang yang melihat Rasul pasti akan terpikat oleh Kanjeng Nabi, pasti akan tergila-gila oleh Rasulullah, tergila-gila oleh karismanya, tergila-gila oleh ketampanannya. Sebab tidak ada manusia yang paling tampan melebihi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cina Pak Nabi Yusuf lain campang aset nama. Nabi Yusuf itu ganteng karena dalam diri Nabi Yusuf ada nur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kulitnya Rasulullah itu bodas campur jeung beureum warna kulitnya. Rambutnya sebahu galing muntah. Masih ada zaman nu kasetnya. Ya, kaset we kaset. Saya ngomong ke anak, ngomong siga aing, aing teh kaset. Jadi kita Jawa tuh jadung Nabi disarwakeun jeung urang mengkar. Jauh teuing neraka aing meureun. Ya. Ya lamun jeung artis manya abdi 11 12 lah. Ieu pemberian Allah. Ya. Patakan jeung kaina ge ibu-ibu teh tergila-gila itu. Kamana-mana ibu-ibu teh geus ting laririk bae, ting laririk. Diaina kaset teh ngan ari dibanding jeung Rasul jauh tange atuh tuh asup kana naon-naon acan. Itulah Rasulullah. Tampan, selalu tersenyum kalau ketemu orang. Tidak pernah Rasul itu menampakkan wajah pusing, nekuk. Ditanya pasti akan menjawab. Kalau tersenyum akan kelihatan giginya itu, tapi nggak pernah kata tuh. Jadi senyum kan tanya biasa banget orang buatan urang orang mata jong dikusak kosong jong di depangan betul dari seterlihat jong digogoleran tuh biasa. Cuma itu memang Rasulullah SAW dadanya bidak, penglihatannya jauh ke depan. Kalau berjalan Kanjeng Nabi itu tegap, kelihatan gagahnya, kakinya menancap ke bumi. Itu Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah lamun mapas teh tara bari ton tungkul be neangan duit rak-rak teu. Ya. Dan yang lebih hebat lagi, Kanjeng Nabi itu hatinya bersih, tidak pernah punya dendam kepada siapapun. Akhlaknya akhlak Al-Qur'an, khuluquhul Qur'an, akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Nah ini makanya yang lebih penting dari Maulid adalah kita mempelajari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus terang kita prihatin sekarang ini pembunuhan terjadi di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Masya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah.
Hati-hati kalian, jangan pernah terjebak oleh permainan setan. Sama teman salah sedikit dia salah. Ulah ieu mah ditempokkeun kalau molotot, nya nempokkeun be aing pada hadis ya. Aya gelut ya. Gila-gila deui jamaah kuas kitu. Ya, diliatin orang sekarang itu tekau ditagih hutang, jamaah ieu mah kalah kamu. Lebih kalah anu boga hutang daripada nu nagihna. Kan gitu. Pacaran ayeuna mah aneh, aya ka kabogoh siga ka rupiah. Cemburu ditampilingan kabogoh teh. La ilaha illallah eta nanahaan. Nih, ibu. Anak-anak yang wanita, kalau kamu punya pacar karet bobogohan, geus nyabok, geus tong jadi tong tulus, pijeut. Ngapain? Iya enggak? Baru juga pacaran gus ngomong gus popolotot nyarekat nyane pangrasana bareng bobogohan belum apa kalian jangan mau tuh kalau punya laki punya temen laki gawena popolotot nyarekat palingkeun tak bisa garung jangan mau iya enggak masih laki-laki baik-baik kok masih banyak laki-laki soleh iya enggak kembali. Kita lihat zaman sekarang itu sudah banyak yang keluar dari contoh-contoh kanjeng Nabi. Nabi itu paling halus akhlaknya, paling nyaahan, penuh dengan kasih sayang. Quran disebutnya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi seperti itu. Ada kisah kan banyak diceritakan bahwa katanya Rasulullah itu ada setiap mau ke masjid diludahi, kan itu ada ke masjid sekali diludahi, cerot ada yang meludahi dari atas hanya diusap saja, alhamdulillah ludah sahaya. Lewat lagi besoknya ada lagi yang anu nyiduhan, seret, hari ketiga Rasulullah aja tiji aya anu nyiduhan teu ya ngantuk lah. Ternyata tidak ada. Luak lihat, wageni nyiduhan ka mana ieu nya? Ke masjid Rasulullah salat lah dia. Pulang dari masjid nanya ke tetangga yang ada di situ. Ieu jalmi anu gaduh bubu ieu ka mana nya? Aya naon kitu ya Rasul? Ah, teu naros bae. Sigana teh udur Rasul bagi ka pirang gegerungan di jero. Oh, udur muhun deudeuh teh cek Rasul. Bagaimana Rasul? Berangkat dia ke rumah, manggil Aisyah, ada roti, ada ya Rasulullah, ada kurma, ada ya Rasul, bungkus, mau kemana Rasul? Nengok rangsak. Hebat gak tuh? Jalma nu nyiduhan, kering, kalah diilikan. Datang Rasul ke rumahnya, dulu ya, yang sakit ayam, paru-paru di jeruk merungkut, gerang-gerung, Jek Rasul temang kunaon geuning Muhammad dari awak Muhammad kuria kita panas tiris hampura Muhammad kuring sok nyiduhan bae sampean geuning ari geuning maneh pangheulana ngiling-gilingan cek Rasul geus sok loba omong geus nyiduhan maka jeung teuing ieu beta aya roti aya korma nyiduhan kala dibere roti dibere korma hanya orang itu nangis kapan kemudian bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul Allah. Coba itu kalau terjadi pada kita ada nyiduhan ka urang galpe terus anu nyiduhan anak kering kita pasti akan lak pingkang hareupeunana bari tunjuk cek aing ge sia dorang kasih aing tunjuk sia iya kan kita mah pasti begitu sombong kita mah ari ka aing tong padu bae nya nyiduhan bae aing tah kering sia karasa Masya Allah tidak dengan Rasulullah. Makanya kita ikut itu, jadilah orang pemaaf sesama teman. Apalagi kita sudah bosan nih dengar anak-anak tawuran serajut aing mengadanya nanti ribut bae di papada sakola rek naha nyaneh ribut bae naur gawe ya enggak ngapain sih sok kita sekarang kermudak ieu mah prestasi segala macam sedikit-sedikit atunya senggolan mah ada talah jamaah tapi jangan sampai memakan korban. Ketika sudah dilakukan itu masuknya ke masalah kriminal, jangan sampai dilakukan. Jadilah orang yang pemaaf
seperti Rasul. Kita orang majama Islam tempongkeun bahwa Islam itu memang sangat luar biasa. Hadirin para muhibbin, para pencinta Rasul rahimakumullah. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang dicintai Rasul? Pertama, meskipun kalian masih termasuk remaja, tapi boleh ini diamalkan. Pertama, banyak membaca sholat. Soklah dari mulai sekarang bersolawat, perbanyak membaca sholawat. Untuk apa sholawat itu? Kata Ibnu Athaillah dalam hikam disebutkan, sholawat itu bisa menutupi pekerjaan sunnah yang kita tidak bisa melakukannya. Apa pekerjaan sunnah yang sulit dilakukan? Contoh, tahajud. Nah, sholat subuh, boro-boro tahajud, sholat subuh bagi harese. Tahajud, apalagi banyak orang yang malas tahajud. Jangankan yang masih usia seperti ini kalian. Nu karolot bagi tahajud, master tahajud. Papada hudang jam 2 padu kiih baik geus. Kacai wer kiih geus balik PHSB. Tahajud itu susah. Padahal kalau kalian mampu bertahajud itu sangat luar biasa. Bangun setengah 4, ambil air wudu, bertahajud. Pak, boro-boro tahajud Pak, dah kaburangan baik, dari pentingna melekan baik, hayu baik ngomean HP baik, judi online, slot, lu gawe, air ini sok main slot, sok, ini nanti sih, ulah udah kali sok main slot, tidak ada penjudi yang kaya raya. Lamun saur haji oma irama mah uang judi najis tiada berkah. Mana yang lagu nak bangkrut, mana yang lagu nak judi, gak mesti pret lah, nyantet ulah pret adanya judi. Karena dia diteruskan lagu nak, pada dilanjut bau judi. Bantuan ternak sudah segala buahin bantu ribu menjanjikan kemenangan judi. Judi itu tidak ada keberkahan dari Gusti. Semalaman ngomean HP judi online, masya Allah. Semalaman chattingan di Kabogo ajo kajam 4 isuk subuh kabelan. Tahajud itu susah untuk dilakukan. Orang yang susah puasa sunnah, Senin, Kemis, Eseta, boro-boro adeh-adeh. Saya juga jujur, saya itu orang yang sangat sulit melaksanakan puasa sunnah. Ya mungkin males lah. Geus niat puasa Senin, aya nu telepon, Pak Kiai cuang-tuang be nyate, atuh aing teh mending kene nyate. Daripada puasa mangke aya deui. Tengok mayu nyate deui guys. Saya pernah janjian sama istri yang puasa be, ya si saya. Ayo cai teh beb lah puasa. Aku suka ulah ngomong beb. Asal ulah beb banget. Kan dia yang beb hari itu. Ya, sok kita puasa lah. Oke, kita janjian, kita sahur. Kalau tidak salah ini nisfu Saban, 15 Saban. Baik, saya ingat niat puasa. Jam 7 ada yang telepon dari Polres. Pak Kiai, ngariung di Polres aja. Ayah 20 Kiai dipanggil, siap. Begitu datang ke Polres, banyak makanan tuh. Ayah kopi, ayah soto. Ente yang kumaya, jijik baik tanya. Dilihat ke saya datang, Kiai hiji datang ting ayahnya puasa tapi hari pakai tuh ngopi. Jadi kita tak Kiai itu ngopi. Datang dari 2 sampai 10 sampai 9 orang. Nggak ada ngopi kami. Hari IT nanti. Kenapa Kiai saum suka? Aduh, saya itu ngopi aja. Saya dalam hati saya ngomong, tak Kiai, saya itu udah teguh nu puasa aing puasa sosorangan. Aku soleh sorangan yang ngerakeun atuh. Masa saya jadi orang baik sendirian? Aing batul geus puasa, madang geus aing teh. Aing saya ikut makan di situ rame-rame dengan yang lain. Setelah itu kumur-kumur selesai kan sudah.
Sampai ke rumah habis zuhur, kata istri, masih puasa ya? Aku adat. Puasa cek tutup, puasa kecil kalah lalu guys. Pada mah geus madang di Polres. Ada orang yang susah puasa sunnah, orang yang susah sholat malam, maka kata Ibnu Athaillah, tutup kesusahan kalian malam sunnah dengan membaca sholat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Kalau kalian sudah membiasakan baca sholawat, pertama sudah jelas mendapatkan ampunan dari Allah, yang kedua akan diberikan kemudahan dalam berbagai hal, yang ketiga akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat akan ditutup aib-aibnya oleh Allah. Percaya omongan saya, itu Nabi jelas kok itu ngasihnya. Dimudah segala permasalahan lewat sholawat. Fokus kepada tujuan, bantu dengan wiridan, banyak bersolawat, maka kita akan sampai kepada tujuan akhir, menjadi orang sukses di dunia wal akhirat. Terakhir, kenapa kita mesti bersolawat? Terakhir adalah karena kita mengharapkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang saya sampaikan di awal, kita harus berani menyatakan sebagai seorang muslim bahwa kita adalah semuanya ahli surga. Berawal di surga, harus kembali ke dalam surga, seburuk apapun kelakuan kita. Saya yakin meskipun mungkin ada di antara adik-adik yang sholatnya masih belang betok. Apal belang betok? Kadang sholat, kadang duhur sholat, asar sholat, maghrib ke isya sholat, subuh teh karena edan eling, kadang edan kadang eling. Tapi ada yang sudah istiqomah Pak, alhamdulillah, duhur asar maghrib isya subuh istiqomah, sholatlah hanya sebentar. Boleh Pak, sholat duhur 2:30 boleh, masih ada waktu, belum asar kok Pak. Asar 6:30 kajian masih ada waktu, belum maghrib Pak. Maghribnya udah mau 6:30 kajian, masih ada waktu. Betul nggak? Jangan sampai ditinggalkan lah, jangan sampai ditinggalkan. Seburuk-buruknya kita jangan meninggalkan sholat. Dan sholatnya kan sakit, paling 2 menit 3 menit lah ya, yang cepet aja sholatnya, yang cepet, gak usah lama-lama. Kagak capek, kagak aja penting mas sholat kayak namanya udah diajarkannya sholat aja gitu. Sholatlah yang penting mah. Kembali, terakhir kita ingin mendapatkan syafaat. Kenapa kita butuh syafaat? Sebab amalan kita tidak bisa diandalkan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jangan anggap yang namanya kiai berarti ia surga, belum tentu. Saya yang cek batur mak kiai aing catatan tukar surga, belum tentu. Ceramah siang malam kemana-mana, belum tentu kita selamat di akhirat. Saya juga masih berharap nanti di akhirat bertemu dengan Rasulullah, nanti di akhirat melihat Rasulullah, nanti di akhirat saya mendapat bagian syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita berharap berkumpul di sini, bermaulid, bersyukur, ujung-ujungnya tujuan akhir mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi anta murtaja yauma jiham isfa'lana ya khairal anam isfa'lana
habibana laka safa'ah ya Rasul. Masya Allah. Isfa'lana tabur taja yaumaz zihab. Engkaulah pengharapan kala seluruh manusia berputus asa. Kapan manusia berputus asa? Nanti di akhirat. Ini yang penting. Akan berputus asa di mana Pak? Di padang mahsyar, di akhirat, ketika seluruh manusia dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat. Tahu telanjang bulat? Ditaranjang. Isi Pak, itu laki perempuan, betul. Cowok cewek Pak, betul. Cowok cewek semuanya telanjang. Sebudak laki teh atur sepak. Kesetindis ya di akhirat. Mudah-mudahan saya nanti di akhirat telanjang tetap Luna Maya Pak ya. Nyane. Aneh-aneh baik. Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, alangkah malunya saya nanti di akhirat. Bagaimana tidak malu semuanya bertelanjang? Kata Rasul, setiap orang akan sibuk melihat dirinya. Boro-boro wakil kabatur. Tepokin sorangan, pemikiran sorangan dia ingrek adik kadaraka, saya kemana ya? Memikirkan nasib sendiri. Kalau orang sudah fokus kepada diri sendiri, maka yang dekat tidak akan kelihatan. Sebab apa? Sebab semua orang sibuk menyelamatkan diri masing. Pada waktu itu kita membutuhkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nanti orang akan berlari ke Nabi Adam, berlari ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Isa alaihissalam. Semuanya berteriak, hei para Nabi, para Rasul, tolong kami. Semua Nabi yang 24 angkat tangan. Semua Nabi yang berjumlah 314 angkat tangan. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Hanya satu yang bisa memberikan pertolongan. Siapa? Rasulullah SAW. Anta murtaja yaumaz zihab. Makanya kita bersyukur jadi umat Rasul. Kenapa? Insya Allah kita mendapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan acara ini akan berkesan bagi kita semua, akan menambah rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Saya mohon aminnya dalam hati saja, ikuti doanya dalam hati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita inginkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa alayka mustaka wa anta musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih ada, ayah ibu kami yang masih ada ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka, panjangkan usia mereka ya Allah, berikan keberkahan dalam kehidupannya ya Allah, berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya bisa membahagiakan hati mereka untuk menjadi kebanggaan bagi mereka ya Allah. Untuk kedua orang tua kami yang sudah tiada, guru-guru kami, rekan-rekan kami yang sudah ada di alam barzah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Berikan kelapangan dalam kuburnya ya Allah. Berikan cahaya dan nikmat kubur, jauhkan dari siksa kubur, dan masukkan ke dalam golongan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Abul Zahra. Assalamu alayka ya Jadal Husain. Assalamu alayka ya Imamil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin. Sampaikan salam kami kepada baginda Rasul wahai Allah. Sampaikan salawat kami kepada Rasulullah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Kami ingin berjumpa dengan Rasul, melihat wajah Rasulullah, melihat keagungan Rasulullah.
berikan kepada kami untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Bariskan kami di belakang Rasulullah dan masukkan kami ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat kanjeng Nabi nanti pada hari kiamat. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk bisa berziarah ke Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersolawat di hadapan makbarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkat derajat anak-anak kami yang ada di sini ya Allah. Berikan kemudahan dalam segala permasalahannya, berikan kemudahan dalam kehidupannya, angkat derajatnya ya Allah, jaga iman dan Islamnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang senantiasa taat kepadamu wahai Allah, taat kepada Rasulmu dan taat kepada kedua orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebek, Dika. Kebek. صلوا على النبي محمد. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله عليك أجمل خلق سبحانه بطلعته والليل دجى بوطرته الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوطرته فكن رسلا فقدا وعلى فضلا وعدا وهدى صبلا بدلالته. سلام الله على حبيبه يا سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. الجمال عطاك الجمال. الله الجمال عطاك الجمال.